Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama melanjutkan kembali kajian kita, membaca beberapa wasiat yang terdapat di dalam kitab Arba'un wa Isruna Wasiyatan min Wasaya al-Mursyid, 24 wasiat mursyid yang berisi nasihat-nasihat spiritual yang disampaikan oleh guru kami, mursyid kami, Syekh Sayyid Abdul Rahim As-Segaf Al-Makkah, yang kemudian kami himpun dalam kitab ini. Di sini ada 24 wasiat. Subuh ini kita sudah sampai pada al-wasiyah al-hadiyah asyara, wasiat yang ke-11. Qala mursyiduna la yasurruni an ara rajulan hasanan mazluman kama la yasurruni an ara rajulan munafiqan yatazaharu bil husni, yang artinya saya tidak merasa senang jika melihat ada orang yang baik yang dizalimi, sebagaimana saya juga tidak merasa senang ketika melihat orang yang munafik berpura-pura baik. Wasiat ini sederhana tapi dalam maknanya. Bagian yang pertama yaitu seorang sufi tidak hanya mereka yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga seorang sufi itu adalah mereka yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki muamalahnya, hubungannya dengan sesama manusia. Karena semestinya semakin baik hubungan kita dengan Allah, maka akan semakin baik pula hubungan kita dengan sesama manusia. Dalam satu kesempatan telah pernah kami sampaikan, semua orang yang salatnya baik pasti akhlaknya juga akan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan tegas di dalam Al-Qur'an, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan dari perbuatan yang mungkar. Jadi sudah pasti kalau salat itu baik, maka salat itu akan mencegah orang yang melakukan salat itu dari perbuatan keji dan juga dari perbuatan yang mungkar. Memang kadang-kadang dalam hidup ini kita melihat ada orang yang boleh jadi rajin melaksanakan salat, akan tetapi akhlaknya belum baik. Ya, itu bukan karena salatnya sudah baik, tidak, hanya salatnya yang rajin. Karena orang yang rajin salat itu belum tentu salatnya baik. Salat yang baik itu adalah ketika seseorang melaksanakan salat, dia memahami bahwa salat itu punya ruh. Salat itu punya ruh.
Yang ruh ini mestinya dibawa pada saat berada di luar salat. Ruhnya salat adalah zikir. Maka salat yang tanpa zikir itu seperti salat yang tidak ada ruhnya. Seperti tubuh kita ini ketika tidak ada ruh maka tidak ada nilainya. Ruh dalam salat adalah zikir. Nah, oleh karena itulah seorang sufi pasti akan merasa terganggu hatinya ketika melihat ada orang yang baik kemudian diperlakukan secara zalim, diperlakukan secara sewenang-wenang. Karena kezaliman adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis qudsi yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim, semoga Allah merahmati beliau, di dalam kitab sahihnya, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang dia riwayatkan dari Tuhannya, bahwasanya Allah berfirman. Ini hadis qudsi ya, maknanya dari Allah, hanya redaksi susunan kalimatnya dari Nabi. Nah, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Sesungguhnya saya, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan saya menjadikan kezaliman itu diharamkan di antara sesama kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi Allah saja mengharamkan kezaliman atas dirinya, maka Allah itu tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Wa ma kana rabbuka bizallamin lil abid, dan Allah tidak akan menzalimi abidnya, hamba-hambanya. Sehingga orang yang durhaka saja, pelaku maksiat saja tidak akan dizalimi oleh Allah, apalagi orang-orang yang baik. Karena di ayat tadi Allah menggunakan kata abid. Di dalam Al-Quran paling tidak ada dua bentuk jamaknya abdul. Kalau seorang hamba bahasa Arabnya abdul, tapi kalau banyak hamba bisa disebut dengan ibad, bisa disebut dengan abid. Ibad, abid terjemahannya sama, hamba-hamba, tapi maknanya beda. Kalau disebut dengan abid sifatnya umum, orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang taat, orang yang maksiat, semua abidnya Allah. Tapi kalau dikatakan ibad, maka maknanya khusus. Hanya yang beriman, hanya yang taat, hanya yang bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran ketika digunakan kata abid, maknanya itu menyeluruh. Tapi begitu digunakan kata ibad, maka dia menjadi lebih khusus dan nuansanya selalu yang positif. Begitu digunakan kata ibad. Hamba adalah status kedudukan yang paling tinggi yang bisa diraih oleh seorang manusia, dan tidak ada kedudukan di atas kedudukan sebagai seorang hambanya Allah. Kalau kita menjadi hambanya manusia itu kehinaan, budak namanya. Tapi kalau menjadi hambanya Allah, itu adalah satu kemuliaan dan tidak ada kemuliaan di atasnya. Itulah sebabnya ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah, diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, kedudukan yang disebut bukan nabinya, bukan rasulnya, tapi apa yang disebut? Hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya, atau maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya. Bukan, tapi maha suci Allah yang telah memperjalankan
hambanya. Karena inilah kedudukan yang paling tinggi yang bisa diraih oleh seorang manusia kalau dia sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kedudukan yang tertinggi yang bisa diraih oleh seorang manusia. Karena itu jamaah sekalian, jangan kita merendahkan penggunaan istilah hamba Allah. Contohnya seperti apa? Mohon maaf, kadang-kadang ada orang kalau dia menyumbang ke masjid, jumlah sumbangannya besar, namanya ditulis. Tapi begitu sumbangannya sedikit, tidak mau ditulis namanya. Jangan nama saya ditulis. Jadi apa Pak yang ditulis? Apa yang biasa ditulis Pak? Hamba Allah. Ini merendahkan hamba Allah Pak. Masa ketika sumbangannya sedikit, kemudian digunakan istilah hamba Allah. Padahal hamba Allah itu kedudukan yang tertinggi yang bisa diraih oleh seorang manusia. Inilah kedudukan yang paling tinggi yang Allah karuniakan kepada manusia, menjadi hambanya. Jangan malah direndahkan. Mestinya sebaliknya. Kalau sumbangannya sedikit ya tulis nama. Tapi kalau agak besar-besar, pakai hamba Allah. Ini hamba Allah ya, nggak usah tulis nama saya. Itu Pak hamba Allah. Nah kalau ingin menjadi seorang hambanya Allah, maka jangan sekali-kali menzalimi orang lain. Jangan kita menzalimi orang lain. Bukan hanya menzalimi orang lain, tapi jangan menzalimi diri kita sendiri. Dan kezaliman yang terbesar itu adalah mempertuhankan yang bukan Tuhan. Ketika turun ayat Al-Quran di mana Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, itulah yang akan mendapatkan keamanan, keselamatan. Nah, itu yang akan masuk surga. Yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Begitu ayat ini turun, beberapa sahabat merasa cemas. Kalau begitu tidak ada di antara kita ini yang akan selamat. Ya. Karena siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Ada seorang sahabat kemudian datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana nasib kami ini? Tidak akan ada yang selamat. Maksudnya bagaimana? Kan di dalam Al-Quran Allah berfirman, orang yang selamat hanyalah yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Lalu siapa di antara kami ini yang tidak pernah berbuat zalim? Maka Nabi kemudian menjelaskan, oh, kezaliman yang dimaksud dalam ayat itu adalah menyekutukan Allah. Nabi kemudian membaca ayat di surah Luqman, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Jadi kalau orang mempertuhankan yang bukan Tuhan, itu zalim. Karena zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka jangan menzalimi diri kita sendiri, jangan juga menzalimi orang lain. Allah lanjutkan dalam hadis kursi, ya ibadi kullukum dal, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu sesat. Kalian semua sesat. Illa man hadaitu, kecuali yang saya berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya saya akan memberikan hidayah kepada kalian. Hidayah itu levelnya ada 4. Yang paling rendah namanya naluri. Dengan hidayah yang berupa naluri inilah kita ini manusia tahu kapan saatnya perut ini diisi, kapan saatnya mata ini dipejamkan. Allah SWT mengirim naluri, kita kemudian merasa lapar, tahu bahwa sudah saatnya perut ini diisi. Nah, yang lebih tinggi daripada naluri yaitu hidayah yang berupa indera. Allah memberi kita penglihatan, pendengaran, dan seterusnya. Yang lebih tinggi lagi daripada indera yaitu hidayah yang berupa akal fikiran. Tapi hidayah naluri, hidayah indera, hidayah akal, semua punya keterbatasan. Maka Allah kemudian memberikan hidayah yang tertinggi, hidayah yang berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena yang namanya akal, secerdas-cerdasnya akal seseorang tidak akan bisa menjangkau hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu hanya bisa kita ketahui melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hidayah yang paling tinggi yang Allah anugerahkan kepada manusia. Kemudian hidayah juga Bapak Ibu jamaah sekalian ada dua macam. Ada hidayah yang berupa irsyad, petunjuk dan penjelasan, dan ada hidayah yang berupa taufik. Jadi ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Bedanya seperti ini. Katakanlah misalnya ada seorang ustaz dihubungi, Pak Ustaz, bisa tidak isi ceramah pengajian di Masjid Darul Muttaqin? Beliau saja bertanya, oh bisa Pak, tapi saya tidak tahu di mana itu lokasi masjidnya. Lalu dijelaskanlah, oh ambil jalur ini Pak, jalur ini. Itu namanya hidayah irsyad, memberikan penjelasan sehingga dia tahu oh lokasinya di sini. Kalau hidayah taufik modelnya begini. Ada seorang ustaz dihubungi, Ustaz, bisa tidak isi ceramah di Masjid Darul Muttaqin? Bisa. Tapi saya tidak tahu tempatnya di mana. Ustaz tinggal di mana? Saya tinggal di Makassar. Oh sudah, kirim saja alamatnya, nanti ada orang yang jemput. Nah, jadi dijemput Pak di rumahnya, diantar sampai ke sini. Itu namanya hidayah taufik. Jadi taufik itu lebih khusus daripada hidayah. Kalau hidayah lebih umum. Sehingga ada salah seorang guru kami yang mengatakan, menyampaikan kepada kami, mestinya yang lebih tepat itu wabillahil hidayah wat taufik. Karena hidayah lebih umum, taufik itu khusus. Nah, cuma yang sering disampaikan wabillahi taufik wal hidayah. Padahal taufik itu lebih khusus. Nah, kalau sudah dapat taufik, berarti itu artinya sudah mendapatkan hidayah secara menyeluruh. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian Allah lanjutkan lagi dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtu fastaqimuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu lapar kecuali yang saya berikan makanan. Maka mintalah makanan hanya kepada saya, niscaya saya akan memberikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum ar illa man kasautu fastaksuni. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu telanjang kecuali yang saya berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, uksukum, niscaya saya akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan malam dan siang. Malam siang kita tidak pernah berhenti berbuat salah. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Dan saya mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah pengampunan hanya kepada saya, niscaya saya akan mengampuni kalian. Ya ibadi innakum lam tablughu darri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah bisa menimpakan madarat kepada saya, dan juga tidak akan pernah bisa memberikan satu manfaat kepada saya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa min dzalik ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua manusia, semua jin, mulai dari yang pertama ada sampai yang terakhir ada, semua punya hati yang sama, hati yang paling bertakwa. Jadi hati semua manusia sama semua, seperti hatinya Rasulullah SAW. Kata Allah, itu tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan saya. Dan sebaliknya, seandainya semua manusia, semua jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, semua punya hati yang sama, hati yang paling durhaka, itu juga tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah ada di dalam hati kita satu anggapan bahwa ibadah yang kita lakukan ini manfaatnya untuk Allah. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Manusia mau beribadah, tidak mau beribadah, mau salat, tidak mau salat, mau baca Quran, tidak mau baca Quran, mau zikir, tidak mau zikir, tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaan Allah seandainya tidak ada manusia yang mau berzikir, tidak ada manusia yang mau ibadah, tidak ada manusia yang taat kepada Allah. Maka ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya sepenuhnya akan kembali kepada kita sendiri. Betapa tidak, Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Quran, fazkuruni azkurukum. Ingat saya, kata Allah, niscaya saya akan senantiasa mengingat kalian. Jadi selalu berzikir. Baik zikir dalam arti zikir dengan kalbu kita, dengan hati kita, ataupun zikir dengan lisan kita. Kalau zikir dengan lisan ada batasannya, batasan tempat, batasan waktu, batasan jumlah. Tapi kalau zikir dengan hati tidak ada pembatasnya sama sekali. Tidak ada batasan tempatnya, tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan jumlahnya. Kapanpun kita bisa berzikir dengan hati, dimanapun kita bisa berzikir dengan hati, dan tidak ada jumlah yang membatasinya. Itulah maksud perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati zikirnya Rasul. Kata Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyani. Dan Rasulullah SAW itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang hidupnya. Tidak pernah beliau lalai dari mengingat Allah. Ya, minimal kita usahakan setiap kali menarik, menghembuskan nafas disertai zikir. Ditarik nafas la ilaha, dihembuskan illallah. Ditarik nafas la ilaha, dihembuskan illallah. Karena kita tidak pernah berhenti untuk menarik dan menghembuskan nafas. Setiap jantung kita berdetak disertai zikir ismuzat, Allahu, Allahu, Allah. Setiap jantung kita itu berdetak disertai dengan zikir tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih panjang Pak diskusi, saya cukupkan di situ. Kembali kepada pembahasan tadi. Jadi maksud saya berpesan bahwa jangan pernah ada orang yang dizalimi. Baik itu orang tidak baik, apalagi jika orang baik. Dan kita mesti merasa terganggu ketika melihat ada orang yang dizalimi oleh orang baik. Nah, ketika melihat itu, bantu semampu kita. Melihat ada sahabat, ada tetangga, ya, ada saudara kita, bantu semampu kita. Bahkan jangankan sahabat kita, musuh pun tidak boleh dizalimi. Orang yang dibenci sekalipun tidak boleh kita melakukan kezaliman. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai perasaan bencimu, rasa tidak senangmu kepada seseorang membuat kamu tidak mampu berlaku adil kepadanya. Tetaplah adil, karena keadilan itulah yang akan mendekatkan kepada ketakwaan. Kan biasa Pak, mohon maaf, hanya karena beda pilihan misalnya, sehingga hak-hak seseorang itu kita tidak berikan, hanya karena beda pilihan. Di bagaimanapun besarnya kebencian kepada seseorang, kita tidak boleh memperlakukannya dengan zalim, tidak boleh memperlakukannya dengan cara yang tidak adil. Nah, tapi di sisi lain, beliau juga berpesan bahwa beliau merasa tidak senang melihat ada orang munafik yang berpura-pura baik. Di dalam Al-Quran, kalau kita baca 20 ayat pertama surah Al-Baqarah, 20 ayat pertama surah Al-Baqarah, 5 ayat itu menjelaskan 5 ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian 2 ayat setelahnya, 6 ayat 7 membicarakan orang kafir. 13 ayat setelahnya mulai dari ayat 8 sampai ayat 20 yang dibicarakan orang-orang munafik. Jadi jauh lebih panjang uraiannya pembicaraan tentang orang-orang munafik dibandingkan pembicaraan tentang orang yang bertakwa dan orang yang kafir. Kenapa demikian? Karena begitu tersembunyinya sifat kemunafikan ini, dan begitu dahsyatnya, besarnya akibat buruk yang ditimbulkan oleh orang-orang yang munafik. Kalau orang kafir kan jelas Pak, oh ini kafir ya. Tapi kalau orang munafik, kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Itulah sebabnya Allah menguraikannya sangat terperinci di 13 ayat, mulai dari ayat 8 sampai ayat 20 di surah Al-Baqarah. Bahkan ada satu surah secara khusus yang dinamakan dengan surah Al-Munafiqun.
Meskipun demikian Nabi menginformasikan kepada kita di antara ciri-cirinya. Misalnya kata Nabi satu, kalau dia bicara dia dusta. Kemudian kalau dia berjanji dia tidak menepatinya. Dan yang ketiga, ketika diberikan amanah maka dia mengkhianati. Jadi yang pertama dusta. Nah, sebaliknya berarti orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman, selalu menjaga kejujuran. Karena kejujuran itu adalah mahkota dari semua kebaikan. Sebaliknya dusta itu adalah pintu gerbang dari semua perbuatan dosa. Nah, Nabi mengingatkan, alaikum bisidqi, jujur ya, jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itulah yang akan mengantar kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itulah yang akan membawamu masuk surga. Dan sesungguhnya kalau ada seseorang yang terus-menerus membiasakan dirinya untuk jujur, pada akhirnya dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Sebaliknya, iyyakum wal kadzib, jauhi dusta, jauhi dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Dusta itulah yang akan membawamu kepada semua dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan dosa itulah yang akan menjerumuskanmu masuk ke dalam api neraka. Kalau ada seseorang yang membiasakan dirinya untuk dusta, pada akhirnya dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jadi seorang sufi itu dia benar-benar akan menjaga lisannya, ya, dia akan menjaga lisannya terutama dari dusta. Nah, sebaliknya dia akan selalu berusaha untuk jujur. Itulah sebabnya orang yang jujur kedudukannya tinggi, Pak. Kedudukannya sangat tinggi. Pernah suatu waktu Nabi kumpul ini sama-sama sahabat. Nabi kumpul sama-sama sahabat. Tiba-tiba datang seorang sahabat. Lalu kemudian sahabat itu menangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum bicara apa-apa menangis duluan. Terus Nabi tanya, "Kenapa menangis?" Kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, saya sangat mencintaimu." Kata Nabi, "Itu kebaikan, kenapa ditangisi?" "Justru itu masalahnya ya Rasulullah. Karena saya begitu mencintaimu, saya tidak bisa lama-lama berpisah denganmu." Kata Nabi, "Oh itu gampang saja. Kalau kamu rindu ketemu saya, silakan datang ke masjid. 5 waktu salat kita ketemu. Kalau belum cukup silakan datang ke rumah." Sahabat adik bukannya berhenti menangis, tambah keras tangisannya. Nabi merasa heran. "Apalagi yang kamu tangisi, apa itu tidak cukup?" "Ya Rasulullah, yang saya sedihkan bukan perpisahan di dunia, yang saya sedihkan perpisahan di akhirat. Ketika semua manusia sudah diwafatkan lalu dihidupkan kembali, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Anda Nabi, Anda akan masuk surga, dan tempat Anda di surga tentu tempat yang paling tinggi. Saya ini ya Rasulullah, manusia biasa. Masuk surga tidak ada jaminan. Kalaupun misalnya saya masuk surga, barangkali tempat saya di surga yang di bawah-bawah, rasa-rasanya tidak akan sama tempat kita ini di surga. Itu yang membuat saya sedih ya Rasulullah. Membayangkan di hari kemudian, kalaupun misalnya saya masuk surga, tapi tempat saya beda dengan tempatmu ya Rasulullah." Nabi diam, Pak. Nabi tidak memberikan jawaban. Lalu siapa yang menjawab? Yang menjawab Allah sendiri. Jawaban itu diturunkan oleh Allah, diantar oleh malaikat Jibril, dan jawaban itu diabadikan di dalam Al-Quran. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqah." Siapa yang benar-benar mentaati Allah, mentaati Rasul, mencintainya, maka mereka itulah yang akan dikumpulkan di dalam surga, satu tempat, bersama-sama dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa saja itu? Minan nabiyyin, dikumpulkan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur. Was-syuhada, dan orang yang mati syahid. Was-sholihin, dan mereka yang gemar beramal saleh. Ini 4 Pak disebut nabi, orang jujur, orang mati syahid. Bahkan orang jujur disebut lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang mati syahid.
Begitu tingginya kedudukan orang yang jujur tersebut. Dan boleh jadi mohon maaf tanpa kita sadari, sebetulnya inilah salah satu doa yang paling sering kita ucapkan dalam kehidupan keseharian kita. Minimal 17 kali dalam sehari semalam. Asal kita jaga salat yang wajib saja. Salat wajib saja. Setiap rakaat baca surah Al-Fatihah. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i, di setiap rakaat wajib baca Fatihah. Mau imam, mau makmum, mau salat sendiri, tiap rakaat wajib baca Fatihah. Dan kalau kita membaca surah Al-Fatihah, di salah satu ayatnya kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa itu yang telah diberi nikmat? Itulah tadi penjelasannya. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Para nabi, orang yang jujur, orang yang mentisai, dan mereka yang gemar beramal saleh. Jadi kalau baca ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ingat itu, bahwa kita minta kepada Allah supaya dikumpulkan di surga bersama dengan nabi, orang yang selalu jujur, orang yang mati syahid, dan mereka yang gemar melakukan amal-amal saleh. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari tindakan zalim dan dari orang-orang yang zalim, dan semoga kita semua juga dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu pengantarnya. Sebagaimana biasa, saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.